Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat sehingga siap untuk belajar pada hari ini. Hari ini kita masih akan belajar di tema 3, kegiatanku subtema 3, kegiatan sore hari pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sebelum belajar, Pak Guru ingatkan kalian untuk mempersiapkan alat belajar sambil menyimak video penjelasan dari Pak Guru ini. Hari ini nanti kita akan belajar melengkapi kalimat dan menyusun kalimat dari kosakata tentang kegiatan di sore hari. Lalu kita juga akan belajar menunjukkan kegiatan sesuai aturan di rumah dan membandingkan bilangan berdasarkan lambang bilangannya, mana yang lebih besar atau lebih sedikit atau sama jumlahnya. Lalu kita juga akan belajar tentang mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya kolase. Kegiatan sore hari. Di sini ada cerita tentang kegiatan di sore hari, yaitu cerita Benny. Sore hari ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyuman. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibunya membawa kue untuk ayah. Ayah Benny merasa senang, mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, ini cerita tentang keluarga Benny di sore hari. Kegiatannya menyambut ayah yang pulang dari bekerja. Nah, dari cerita tadi kita dapat mengetahui beberapa hal. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang kegiatan tadi. Ayo, kalian tadi menyimak atau tidak cerita dari Pak Guru? Kalau menyimak pasti bisa menjawab ini. Siapa yang baru pulang dari kantor? Siapa tadi? Ya, ayah. Lalu yang kedua, mengapa Benny sangat gembira? Mengapa Benny gembira? Karena dibawakan oleh-oleh. Ayah Benny membawa oleh-oleh, jadi Benny gembira. Lalu apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Ibu membuat apa untuk ayah yang pulang kerja? Teh manis, ya betul. Lalu apa yang ayah bawa untuk Benny? Apa tadi yang ayah bawakan untuk Benny? Yaitu oleh-oleh. Lalu yang kelima, di mana ayah Benny beristirahat? Di mana tadi ayah Benny beristirahat? Tentunya di rumah karena sudah pulang dari kantor. Nah, seperti ini. Jadi setelah membaca sebuah cerita, kita dapat mengetahui isi cerita. Nah, untuk memperdalamnya atau mengecek apakah kalian sudah mengetahui isi cerita, yaitu dengan menjawab pertanyaan tentang cerita tersebut. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan tentang cerita tersebut, berarti tadi membacanya sudah sesuai dengan pemahaman. Nah, jadi kalian sudah memahami isi dari bacaan. Bagaimana denganmu? Kegiatan apa yang kamu lakukan pada sore hari? Nah, kalian nanti juga bisa ceritakan kegiatan kamu di sore hari bersama keluargamu, bersama ayah dan ibumu. Apakah sama dengan yang dialami Benny pada cerita tadi, atau malah lebih menggembirakan? Sekarang kita akan belajar melengkapi kalimat. Di sini Pak Guru punya kalimat yang ada kata yang kosong dalam satu kalimat.
Lalu di sini sudah Pak Guru siapkan beberapa kata untuk diisikan ke dalam kalimat yang ada di sini. Misalnya nomor 1, ibu membuat titik-titik yang lezat. Membuat apa ini? Nah, kita cari dari kata di samping ini. Apakah sore, atau pulang, atau istirahat, atau mandi, atau kudapan? Apa? Ibu membuat kudapan. Nah, jadi ibu membuat kudapan yang lezat. Kudapan itu apa? Kudapan itu makanan atau camilan. Nah. Lalu yang kedua, sambil titik-titik ayah membaca koran. Sambil apa? Sore, pulang, istirahat, mandi. Sambil istirahat tentunya. Sambil istirahat ayah membaca koran. Lalu nomor 3, pulang bermain Beni segera titik-titik. Pulang bermain Beni segera. Masih ada 3 kata di sini, sore, pulang, atau mandi. Segera mandi. Lalu yang keempat, pada titik-titik hari ibu menyiram bunga. Nah, masih ada 2 kata, sore atau pulang. Pada sore. Pada sore hari ibu menyiram bunga. Yang terakhir, Beni menyambut ayah pulang kerja. Nah, seperti itu cara melengkapi kalimat. Nanti ada juga latihan untuk kalian untuk melengkapi kalimat. Mudah bukan? Lalu setelah melengkapi kalimat, kita akan belajar membuat kalimat. Membuat kalimat dari kosakata yang sudah disiapkan atau kata-kata yang sudah disiapkan. Di sini Pak Guru sudah mempersiapkan beberapa kata, yaitu kata bermain, tanaman, barat, pulang, mandi, dan istirahat. Nah, ayo kita buat kalimatnya. Misalnya dari kata pertama, bermain. Kita buat kalimat dari kata bermain. Misalnya seperti ini. Nah, Udin bermain layang-layang di lapangan. Nah, seperti yang dilakukan pada gambar ini. Udin bermain layang-layang di lapangan. Itu dengan kata bermain kita bisa membuat kalimat yang panjang seperti ini. Lalu yang kedua dari kata tanaman. Kita buat kalimat dari kata tanaman. Jadi kalimat apa ya? Coba. Sore hari Lani tidak lupa menyiram tanaman. Nah, itu. Jadi dari kata tanaman kita bisa membuat kalimat sore hari Lani tidak lupa menyiram tanaman. Lalu barat. Coba, barat menjadi kata atau kalimat waktu sore matahari mulai condong ke arah barat. Nah, itu. Lalu kata pulang menjadi kalimat ayah pulang kerja waktu sore. Nah, lalu kata mandi menjadi kalimat sepulang bermain aku langsung mandi. Kemudian terakhir kata istirahat. Apa kalimatnya? Setelah mandi ayah istirahat di teras. Nah, ini contoh cara membuat kalimat. Tidak harus sama kalimatnya, boleh menggunakan kalimat yang lain. Yang penting menggunakan kata-kata yang sudah disediakan. Seperti itu ya, ini hanya contoh saja. Pak Guru yakin kalian bisa membuat kalimat yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari kebiasaan di sore hari yang sesuai aturan. Nah, saat di rumah sore hari kita harus menunjukkan kebiasaan yang baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah terasa tenang dan nyaman. Nah, kemarin Pak Guru juga sudah menyebutkan ya, kebiasaan-kebiasaan apa yang sesuai aturan di sore hari. Nah, kalian juga sudah menyebutkan
kebiasaan kalian yang sesuai aturan di sore hari. Nah, kita di sini mengingat kembali kebiasaan apa saja yang sesuai aturan. Coba di sini Pak Guru akan menunjukkan gambar kebiasaan baik atau bukan. Nah, yang pertama, kakak dan adik pada sore hari mereka bermain, tapi ya lihat gambarnya, tapi mereka berebut mainan. Ya, gambar yang kedua, ibu dan anaknya yang sedang bekerja sama. Anaknya membawakan tas belanjaan ibu yang baru pulang dari belanja atau dari bekerja ini mungkin. Nah, ini kebiasaan yang baik yang mana? Yang bukan yang mana? Ya, dari yang pertama, ini gambar yang ini menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Nah, ini bukan kebiasaan baik ya, tidak boleh ditiru. Sama adik dengan keluarga harus selalu menjaga kerukunan. Kakak yang besar harus mengalah untuk bermain dengan adiknya, atau bisa bermain bersama dengan cara bergantian. Kemudian yang kedua, ini kebiasaan yang baik, bagus ini, yaitu membantu ibu atau bekerja sama dengan orang tua. Nah, bagaimana dengan kalian, sudah menunjukkan kebiasaan baik atau belum di sore hari? Nah, Pak Guru yakin kalian sudah menunjukkan kebiasaan baik di sore hari. Nah, sekarang kegiatan yang dapat dilakukan di sore hari, contohnya ini. Yang pertama, masih ingat kalian? Ya, menyiram tanaman di sore hari. Lalu bermain dengan teman-teman di sore hari. Belajar mengulang pelajaran di sore hari, jangan malam-malam malah ngantuk. Lalu bermain dengan adik juga sore hari. Dan menonton televisi sore hari juga. Ini kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan di sore hari, ya kan? Kadang-kadang sore hari bermain dengan teman-teman, kadang-kadang hanya di rumah bermain dengan adik. Dan juga kalau ada tugas dari Pak Guru, kalian juga mengerjakan sore hari. Terus ada kalau tanaman kalian, bunga kalian layu, kalian juga menyirami bunga di sore hari. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan atau kebiasaan yang baik sesuai aturan di sore hari. Sekarang kita akan berlatih membandingkan banyak benda. Nah, setelah mandi sore, Benny itu bermain di kamarnya. Sambil bermain, Benny belajar menghitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Nah, jadi sambil bermain itu bisa sambil belajar. Nah, contohnya Benny di sini bermain sambil belajar berhitung. Nih, Benny punya kelereng nih dikumpulkan. Benny punya pensil warna dikumpulkan, punya mobil-mobilan dikumpulkan, punya buku dikumpulkan, dihitung jumlahnya. Nah, punya kelereng seberapa, pensil warna berapa, semuanya dihitung. Itu kan juga sudah termasuk belajar, jadi bermain sambil belajar. Lalu kita akan coba bandingkan kelereng dan pensilnya Benny. Di sini ada 15 kelereng dan 12 pensil. Nah, bagaimana nih? Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit? Coba kita bandingkan. Caranya dengan kita memasangkan benda-bendanya. Nanti yang sisa berarti yang lebih banyak. Coba kita pasangkan. Setiap satu benda pasangannya dengan satu benda. Nah, ini pensilnya sudah habis terpasang semua dengan kelereng. Satu-satu ya, ini pasangannya sudah ada satu-satu semua. Tapi kelereng masih ada sisa 3 ini yang tidak punya pasangan. Nah, berarti lebih banyak mana? Ya, tentunya lebih banyak kelereng, karena kelereng masih sisa dan pensilnya sudah habis dipasangkan semua, ya kan? Jadi padahal tadi kelerengnya ada 15, pensilnya ada 12. Jadi
15 itu lebih dari 12, ya kan? Lebih dari itu maksudnya lebih banyak. 15 lebih banyak atau lebih dari 12. Kalau dibalik berarti 12 kurang dari 15 atau 12 lebih sedikit dari 15. Menulisnya 12 kurang dari 15. Seperti itu ya. Cara membandingkan banyak benda. Kita tinggal pasang-pasangkan saja. Kalau ada yang sisa berarti itu yang banyak. Lalu kita bandingkan kelereng dan mobil di sini punya Benny. Kelerengnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Ya tadi kan sudah dihitung ya, ada 15 kelerengnya Benny. Lalu mobil-mobilannya Benny ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. 15 dengan 11. Bagaimana ini ya? Nah, kelereng Benny lebih banyak karena 15 dengan 11. 15 itu lebih dari 11 dan 11 kurang dari 15. Jadi ya, bisa membandingkan banyak benda. Sekali lagi kita latihan. Benny masih punya mobil-mobilan dan buku. Mobil-mobilannya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kan tadi mobil-mobilannya Benny. Lalu bukunya Benny ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. 11 dan 12. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Mana yang lebih banyak? Mobil-mobilan Benny lebih sedikit daripada buku tulis karena 11 kan tadi. 11 kurang dari 12. Nah, atau jika dibalik bukunya dulu, 12 lebih dari 11. Seperti itu cara membandingkan banyak benda. Mudah bukan? Nanti kalian coba latihan membandingkan banyak benda ya. Sekarang tentang kolase. Nah, bagaimana? Pak Guru kemarin lihat karya kalian kolase bagus-bagus semua. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali karya kolase sambil mengingatkan bagi yang karyanya belum selesai, silakan diselesaikan di hari ini. Masih ingat kolase itu apa? Ya, kolase adalah salah satu karya ekspresi dua dimensi. Nah, karya ekspresi dua dimensi yang cara membuatnya atau cara menghiasnya dengan cara menempel. Nah, contohnya kemarin Pak Guru contoh gambar apel, tapi kalian kemarin sudah bervariasi, ada yang menggambar lain pun, ada yang menggambar beruang, ada yang menggambar bunga, ada yang menggambar kupu-kupu. Nah, bagus-bagus sekali. Akan tapi masih ada kesempatan hari ini untuk menyelesaikan karya kolase kalian yang belum jadi. Nah, itu adalah karya kolase, yaitu karya hias dengan cara menempel. Jadi tugasnya hari ini yang pertama membuat kalimat menggunakan kata pada buku tema halaman 92. Pada buku tema halaman 92 itu ada kata-kata atau kosakata yang jumlahnya ada 10. Di situ nanti kalian coba buat kalimat sederhana menggunakan kata-kata tersebut. Lalu yang kedua, bandingkan bilangan pada buku tema halaman 90 dengan cara lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, contohnya ini halaman 90. Di sini ada bilangan 14 dan 11. Perintahnya di sini disuruh memberi tanda centang, tapi jangan dicentang di buku kalian ya. Kalian kerjakan di buku tulis dengan cara nomor 1, misalnya 14 dan 11 ini. 14 kurang dari atau lebih dari atau sama dengan 11. Nah, cara nulisnya seperti ini.
14 Nah, titik-titik ini dapat kalian isi kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Itu ya. Nomor 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 nomor. Kalian bandingkan bilangan ini dengan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, semangat belajar semuanya.